Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tema kita saat ini adalah jadilah sahabat bagi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Amanda sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya. Dia melihat seorang perempuan di depannya yang membawa beberapa map berisi arsip-arsip kantor. Perempuan ini bekerja di kantor yang lokasinya sama dengan kantor di mana Amanda bekerja. Karena melamun, perempuan ini tersandung sebuah batu kecil dan jatuh, sehingga kertas-kertas yang dibawanya jatuh berhamburan. Amanda berhenti sejenak, kemudian berlutut dan membantu perempuan itu membereskan bawaannya yang berceceran. Lokasi kantor di mana mereka bekerja tidak jauh dari rumah mereka. Karena satu arah perjalanan pulang, Amanda membantu membawakan barang-barang perempuan ini. Dalam perjalanan pulang, mereka berkenalan dan diketahui perempuan tersebut bernama Anas. Mereka lebih dulu sampai di rumah Anas karena rumah Anas lebih dekat jaraknya dengan kantor. Anas mengajak Amanda mampir di rumahnya dan mereka menikmati sore itu dengan minum teh sambil berbincang-bincang ringan. Sore itu mereka lalui dengan sukacita. Persahabatan mereka terus berlangsung dan mereka sering bertemu di lokasi kantor tersebut. Suatu kali Anas mengundang Amanda untuk makan bersama di sebuah restoran. Mereka pun mulai berbincang-bincang dengan serius. Anas berkata, "Apakah kamu tidak merasa heran pada saat aku membawa beberapa map dengan arsip yang banyak? Kamu tahu, aku membersihkan laci di kantorku karena aku tidak mau meninggalkan barang-barang yang berantakan. Aku membawanya ke rumah dan aku akan selesaikan tugasku di rumah. Aku pun telah menyimpan sejumlah obat tidur dan aku bermaksud bunuh diri setelah menyelesaikan tugasku. Aku putus asa dan merasa tidak berguna. Pimpinanku sering berkata kepadaku, 'Kamu bodoh dan tidak berguna bagi kantor ini.' Sebelum memutuskan untuk berpisah, pacarku berkata, 'Bagaimana aku akan hidup bersama dengan orang yang tidak berguna ini?' Ibuku sendiri sering berkata, 'Jadilah anak yang berguna bagi keluargamu.' Aku berpikir untuk mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini. Tetapi setelah kita bersama menghabiskan waktu dengan bercakap-cakap dan tertawa, aku menyadari bahwa seandainya aku bunuh diri, aku pasti kehilangan saat seperti itu dan hal-hal yang muncul sesudahnya. Jadi, kamu tahu Amanda, ketika kamu memunguti kertas-kertasku itu, kamu sebetulnya sudah melakukan banyak hal.
Aku merasa bisa menjadi orang yang berguna. Kamu memberi semangat dalam hidupku dengan persahabatanmu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku, kata Ana sambil menghapus air matanya. Ternyata aku berguna dan sekarang aku dipromosikan oleh pimpinanku, kata Anas mengakhiri kalimatnya. Saudara yang terkasih, marilah kita menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin orang. Karena melalui persahabatan tersebut, Allah sanggup menjadikan kita berkat bagi sesama. Bahkan persahabatan juga merupakan sarana untuk kita bersaksi tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mari kita bangun karakter bersahabat dengan orang-orang yang kita jumpai, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk menjalin persahabatan dengan sebanyak mungkin orang, karena kami ingin menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.